Shalom, selamat pagi saudara yang mengasihi Yesus. Damai dan sukacita Tuhan Yesus menyertai saudara dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, pertolongan-Mu dan berkat-Mu. Bahkan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi dan tidak pernah terlambat bagi kami. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Urapilah dan berikanlah kami hikmat-Mu, supaya kami mengerti serta menjadi pelaku kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita saat pagi hari ini berjudul Optimis Bersama Tuhan. Nats terambil dari Bilangan pasal 13 ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Sadar atau tidak, ada banyak orang percaya yang selalu terpaku pada kehidupan di masa lalu. Padahal masa lalu adalah sesuatu yang sudah lewat, yang tak mungkin terulang kembali. Seharusnya kita fokus pada hari ini sebagai persiapan untuk menatap masa depan yang jauh lebih penting daripada masa lampau. Hari depan membuka banyak kesempatan bagi kita dalam hal perkembangan dan perbaikan hidup di dalam Tuhan. Untuk mencapai kemajuan dalam hidup kekristenan, kita harus belajar dari masa lalu dengan segala kegagalannya, tapi kita tidak boleh dipengaruhi oleh masa lalu itu. Selama kita masih dipengaruhi dan bergantung pada masa lalu, sulit bagi kita untuk memperoleh kemajuan yang berarti. Sebab memori kita selalu melekat pada masa lalu. Mengapa? Karena yang seringkali melekat di memori kita adalah hal-hal negatif. Sehingga bayang-bayang ketakutan dan kegagalan tersebut menciptakan rasa takut dan rasa enggan melangkah ke depan. Patut kita teladani Rasul Paulus yang berkata di dalam Filipi pasal 3 ayat 13-14. Ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita mengingat Musa mengutus 12 orang pengintai tanah Kanaan. Di dalam Bilangan pasal 13 ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. 10 orang memberikan laporan negatif, dan mereka merasa takut untuk kembali masuk ke negeri itu. Karena pikiran mereka dipengaruhi hal-hal negatif. Merasa diri kecil seperti belalang, sementara penduduk negeri itu besar-besar seperti raksasa. Itulah yang terus membayangi pikiran mereka. Akhirnya mereka gagal dan tak menikmati tanah Kanaan yang berlimpah air susu dan madu, karena menyelesaikan persoalan dengan pikiran manusia. Di dalam Bilangan pasal 13 ayat 33 tertulis, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Dihantui masa lalu membuat mereka menyerah sebelum berperang. Mari, dalam menghadapi persoalan, jangan mengukur kekuatan sendiri, tapi pandanglah Tuhan dengan segala kekuatan dan kedahsyatan kuasa-Nya. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, supaya kami memandang hari depan kami yang penuh dengan damai sejahtera. Dan Tuhan, jika sampai dengan saat ini, di antara kami masih ada yang selalu berpikir hal-hal yang negatif mengenai masa lalu kami, Tuhan, percerahlah pikiran dan hati kami, supaya kami memandang jauh ke depan bersama dengan Yesus, sehingga kami dapat berkembang dan memperbaiki hidup di dalam Tuhan. Bapa, inilah setiap kami dengan segala pergumulan, dengan segala harapan dan cita-cita. Apapun yang menjadi pergumulan kami taruh di tangan Tuhan yang kuat dan dahsyat itu. Dan kami percaya mukjizat akan terjadi atas setiap hidup kami. Kami tidak akan pernah berpikir negatif, tetapi kami akan selalu berpikir positif, sebab firman-Mu itu ya dan amin. Berkaryalah dalam hidup kami sepanjang hari ini Tuhan, sebab kami percaya pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami siap menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.